Makanya kalau mau menilai masalah nasab itu pakai akalnya, jangan ditinggal di lemari akalnya. Lawong sejarah mengatakan mereka itu datang ke sini itu didatangkan sama VOC sama Belanda ya. Mereka itu imigran. Beda dengan bangsa Arab, kedatangan bangsa Arab ke sini itu sejarah yang mana? Makanya, nah ini tidak suka menggunakan akal itu yang kayak gini. Tahun 1825 mereka itu secara masif didatangkan oleh pemerintahan Hindia Belanda ke Indonesia untuk menjadi apa? Menjadi kaki tangan, antek. Mereka itu imigran. Nah, imigran itu tujuannya hanya dua. Kalau tidak mencari penghidupan, mereka mencari suaka, perlindungan. Orang di daerahnya aja kan kacau, kelaparan. Datang ke Indonesia mengaku sebagai juriah Rasul. Dan hanya satu klan dari mereka yang tidak mau mengakui atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi seolah-olah mereka juga mengatakan bahwa kami yang paling memerdekakan Indonesia. Pejuang, padahal tidak ada satupun dari klan mereka yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ini fakta tak terbantahkan. Kalau mereka ditunjuk sebagai muktinya Belanda, ya Habib Ali Kuitang, ya Habib Usman bin Yahya, itu Usman fakta. bin Yahya. Ya. Jadi makanya ketika bicara nasab pakai akalnya, pakai dalil aklinya. Lawong jangankan juriah Rasul, keturunan dari bangsa Arab aja bukan. Kalau bangsa Arab datang ke Indonesia itu satu berniaga, berdagang. Kemudian yang kedua menyebarkan agama Islam, bersiar. Itu faktanya. Kalau mereka keturunan Yaman ini didatangkan ribuan orang melalui kapal VOC, kapalnya Hindia Belanda untuk apa? Dijadikan masyarakat level golongan kedua di bawah Belanda. Makanya mereka tidak mau mengakui bangsa Indonesia ini sudah merdeka. Hanya dari suku mereka yang dari klan mereka yang tidak mengakui Republik Indonesia ini sudah merdeka. Pasca pembacaan proklamasi dan sampai hari ini tidak ada di data BPS ya. Dari data 2010 BPS yang mencatat bahwa suku-suku yang ada di Indonesia ini 1331 tidak ada satupun yang menyatakan bahwa adanya suku Baklawi, tidak ada. Karena mereka tidak pernah membuat SBKRI. Mereka tidak mau mengakui negara kita itu sudah merdeka. Itu bukan suku, klan terus Balawi. Iya, terus klannya klan apa? Klannya klan apa? Klannya klan apa dia? Bangsa mana dia? Kamu terjemahkan, tahu nggak klan itu apa? Coba klan itu apa? Coba kamu terjemahkan. Tahu nggak maksudnya klan itu apa? Coba jawab. Makanya Anwari malah saya salah manggil. Arwani, coba jawab, klan itu apa? Kamu terjemahkan. Tahu nggak klan itu apa? Ada satu cerita, ini perlu kamu ketahui Arwani. Ketika itu, dalam masa perangnya Pangeran Diponegoro, kamu masih ingat gak di sejarah-sejarah tempo dulu menerangkan tentang bagaimana upaya Usman bin Yahya, para orang-orang Yaman itu dulu dimasukkan oleh VOC ke Indonesia untuk memecah belah itu, dan pada akhirnya apa? Itulah menjadi kelemahan orang kita. Kita itu sangat patuh dan taat kepada zuriat Nabi. Kalau yang asli iya memang bagus. Nah, inilah kelemahan yang bisa dibaca oleh Hindia Belanda itu, sehingga terus yang asli yang Usman mana? bin Yahya. Zuriat Nabi yang asli yang mana? Tunggu dulu, saya siapkan dulu bacaan, nanti saya jawab. Sehingga mendatangkan Usman bin Yahya sebagai mufti untuk mempengaruhi para ulama Indonesia di dalam kelompoknya Pangeran Diponegoro itu sendiri loh, saling dipenggal itu sama sesama kawan, sesama anak buahnya Pangeran Diponegoro. Karena apa? Hasutan Usman bin Yahya Ba'alwi itu, ya. Karena apa? Yang memenggal ini mempunyai pikiran doktrin, di doktrin itu kamu ini nggak boleh melakukan pengkhianatan atau pemberontakan. Karena ngaku sebagai cucu mereka, iya terdoktrin. Paham nggak kejadian itu? Ayo baca-baca sejarah, jangan lewat Wikipedia, jangan lewat Google yang udah dibelokkan mereka kemana-mana. Itu Arwani.
Yang jelas cucu Nabi itu Bukalah banyak, mata. keturunan Dzurriyyah itu banyak, sudah ditetapkan oleh Nakobah. Nah sekarang pertanyaannya, mereka kalau memang mengklaim bahwa mereka sebagai Dzurriyyah Rasul, mana bukti isbatnya? Menentukan satu Syawal saja melalui sidang isbat. Lah mereka ditunjukkan, nggak usah pakai dalil, pakai hujah, menerangkan antitesis dan lain sebagainya. Cukup mereka buktikan mana isbat mereka. Isbat itu adalah penetapan melalui proses persidangan. Ada unsur pembuktian di sana. Siapa, apa, di mana, dan bagaimana. Itu semuanya terkandung dalam isbat. Tidak akan keluar surat penetapan atau surat isbat tanpa melalui proses. Begitu, nggak usah repot-repot bikin antitesis dan lain sebagainya. Kalau memang mereka benar, yakin, pede, gitu kan, percaya diri dengan nasab mereka, apa susahnya mohonkan isbat nasab ke mana, ke Irak, ke sana? Karena mereka pangkal pokoknya mengaku dari Sayyid Ahmad bin Isa, si Ubaid ini. Kalau memang benar pede, kenapa sampai hari ini tidak ada satupun dari klan mereka yang bisa menunjukkan bukti isbat nasab dari Nakobah? Itu saja. Nah sekarang banyak teman-teman yang menuntut tes DNA secara saintifik, secara sains, secara eksakta, secara pasti. Jangankan Dzurriyyah Rasul, bangsa Arab saja bukan. Nah ini jangan dikesampingkan akal kita itu, kalau memang kita mau menentukan atau mencari sebuah kebenaran. Nah rata-rata para kibin seperti Anda sampai hari ini yang masih mempercayai bahwa Balawi sebagai Dzurriyyah Rasul, itu saya yakin pola pikir terendah yang tidak mau menggunakan akalnya. Secara saintifik mereka itu sudah menganggap bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu berasal dari bangsa Yahudi. Seolah-olah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena apa? Bangsa Arab ini memiliki haplogrup, yaitu J. Ada J1, ada J2. Nah hari ini dari haplonya saja mereka tidak bisa membantah. J1 saja belum tentu Dzurriyyah Rasul, apalagi yang G. Logikanya di mana? Ini sains, bicara ilmu, ya bantah dengan sains, dengan ilmu, bukan dengan hujah. Malahan mengharamkan tes DNA. Haram dari mana? Dinukil dari kitab apa? Kan nggak jelas. Yang jelas ketika mereka memberikan DNA itu hujah kan haram, siapa mereka yang buat takut. dulu? Itu aja. Yang buat Buktikan DNA aja itu kan mereka siapa? sebagai Dzurriyyah, sebagai bangsa Arab dulu, gampang dulu mengklaim sebagai cucu Nabi. Kalau Yang Anda J1 aja tanya belum tentu. DNA Takutnya itu yang siapa buat yang DNA itu buat, orang saya Yahudi. tanya siapa yang buat mobil kok kamu pakai, siapa yang buat motor kok kamu pakai. Maaf, Bang Mahdi, saya potong. Bang Mahdi, saya potong sebentar. Tadi Bang Arwani menanyakan tes DNA itu siapa yang buat. Nah, itu. Tolong Bang Arwani tanyakan tes DNA itu sama Bah Rizik. Karena yang menyatakan itu Bah Rizik. Barang siapa yang mengaku-ngaku Dzurriyyah Nabi atau habaib, maka harus tes DNA. Jadi tolong, ini saran saya untuk Kang Arwani, tanyakan sama Bah Rizik, ya. Iya, yang bilang itu dulu. Kok berubah? Ya terus kalau dulu gimana? Ya namanya Kalau juga berubah berarti manusia. orangnya nggak konsisten dong. Bang Arwani, mohon maaf, Manusia Bang kan Arwani. ada Mohon maaf, Bang Arwani, salahnya, Bang ada Arwani, benarnya. Mohon maaf Bang Arwani. Panjenengan katanya mencari kebenaran kan? Nah, Baik. Jadi yang paling penting kepanjenengan itu menjaga marwah baginda Rasulullah SAW, bukan siapa-siapa yang lain, ya kan? ya. Ya baik. Begini Bang Arwani, saya tadi sudah bilang, cari kebenaran, benar, gerak akal. Jangan percaya sama kita, jangan percaya sama siapa-siapa aja. Cuman kalau referensimu dari kitab-kitab mereka saja atau dari ilmu yang dapat dari mereka saja, itu berarti Anda bukan mencari kebenaran. Ayo, saya nanya sama panjenengan, katanya DNA itu buat siapa? Yang buat siapa? Ini maksudnya apa? Yahudi yang membuat DNA atau gimana? Nah, ini anehnya apa? Rizik katanya halal, diajak suruh tes DNA. Tiba-tiba mantunya Hanif Al-Atta setelah ada banyak yang tes DNA sekitar kurang lebih 180 dari Ba'alawi tes DNA, dan ternyata haplogropnya G, diharamkan tes DNA oleh Hanif Attas.
Kalau J1 itu sampel, jangan mengikuti kata mereka. Ini harus ada sampel dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan, karena duriahnya itu bukan Ba'alawi saja. Kalau tes DNA, kenapa? Di Mekah ada banyak, di Mesir ada banyak, di Jordan ada banyak. Semua duriah Mohon Sahih, di Irak ada banyak. direvisi, Yai. Saya bukan juriahnya Ba'alawi saja, bukan. Tidak ada Ba'alawi menjadi juriah. Enggak. Saya akan mengikuti kepikiran Bang Arwani bahwa diangkapin Ba'alawi itu duriah. Bukan mereka. Kalau diangkapin mereka itu duriah, bukan mereka saja, kan banyak. Nah, kok duriahnya baginda Rasulullah SAW G1 semua, dan mereka hablul grupnya G. Itu nggak bisa secara ilmu. Jangan mengikuti kata-kata mereka, ulama apa. Ulama itu kalimat bahasa Arab. Sebenarnya alim itu satu. Kalau ulama itu banyak. Alim itu kenapa dinamain alim? Karena apa? Karena ilmunya, dan ilmu itu bukan, ada banyak ilmu itu. Ilmu agama ada berapa cabang? Ilmu fikih, ilmu Quran, tafsir Quran, ilmu hadis. Nah, tes DNA itu ilmu juga. Jadi ada ulamanya juga. Terus yang saya tanyakan, di kitab mana yang mengharamkan tes DNA? Nah, padahal di tahun 2006 sudah rapat di Mekah dari seluruh negara Islam, dan sudah menghalalkan tes DNA. Kalau ada kasus, kalau ada masalah nasab, sudah dihalalkan. Masa gitu semua itu yang datang dari seluruh negara Muslim sudah dihalalkan. Tujuannya untuk tes DNA itu bukan hanya untuk nasab loh, untuk waris pun bisa itu. Iya, itu semua banyak itu. Makanya Selain dalil akli, selain dalil nakli, yaitu dalil akli. Nah, persoalan nasab ini, persoalan keturunan ini sebetulnya persoalan bukan dalil nakli ya, tapi dalil akli. Jadi kalau dalam hal ini, dalam hal nasab menggunakan dalil nakli itu salah, keliru. Kita wajib menggunakan juga, jangan menyampingkan dalil akli, yaitu dalil akal. Maka kalau manusia yang menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya dalam menilai nasab mereka Ba'alawi, itu pasti dia dikasih kesadaran bahwa Ba'alawi itu bukan zuriyah Rasul atau tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah. Nah, ini justru di sini persoalannya. Mereka ini, para kibin-kibin ini nih, jongos-jongos, antek-antek Ba'alawi ini, itu mereka itu tidak menggunakan akalnya. Ya sampai modar tidak akan pernah nyambung. Coba mereka berpikir, gunakan akal mereka. Allah itu memberikan kelebihan kepada manusia apa? Akal. Kalau otak mungkin ayam pun dikasih otak, tapi tidak dikasih akal. Makanya pakai akalnya untuk menentukan bahwa nasab Ba'alawi itu tersambung atau tidak. Gitu. Jadi bukan hanya karena dasar husnudon dan lain sebagainya saja. Maka saya tegaskan sampai hari ini ya, saya masih mengatakan bahwa kita itu sebetulnya kalau untuk menilai masalah nasab, menilai masalah keturunan, menilai masalah silsilah, ini kan perlu akal, maka gunakan akal kalian, kan gitu. Hanya orang-orang yang tidak memiliki akal sehat dan tidak mau menggunakan akalnya, nih catat ya, yang menilai bahwa Ba'alawi itu sebagai zuriyah Rasulullah. Ini dari saya, pernyataan saya. Itu aja mungkin satu putaran dari saya. Saya katakan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, hanya orang-orang yang tidak mau menggunakan akal sehatnya yang masih menganggap bahwa Ba'alawi itu sebagai zuriyah Rasulullah. Itu saya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Syekh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selama polemik nasab ini sudah jelas
apalagi sekarang para habaib itu mundur, diajakin muhibbinnya yang seperti perang sama kita. Nah masalahnya begini, para muhibbin, apa kata Kang Ade, panjenengan punya akal, pakai akalmu dulu. Yang utama, yang penting kepada panjenengan itu siapa? Baginda Rasulullah SAW atau duriyahnya? Ini nomor satu. Kalau duriyahnya, ya berarti panjenengan itu ajaran sesat miasat benar itu kena. Karena contoh kita baginda Rasulullah SAW, dan kita harus menjaga marwah baginda Rasulullah SAW. Ketika kita melihat ada orang pertama katanya oknum-oknum, ternyata banyak sekali. Oknumnya itu sangat banyak. Setelah kita membahas dalam kitab-kitab mereka, ternyata ada ajaran sesat miasat juga. Jadi kewajiban Anda para muhibbin, jangan membela siapa-siapa, jangan membela kita juga, jangan membela habaib. Tapi apa? Ini Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Membela marwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cari kebenaran. Cari kebenaranlah. Gerakan akalmu. Katanya kebencian, selama polemik nasab ini, ya kata-kata dan respon para muhibbin itu sama. Ulama mengakui, padahal mereka menghina kepada ulama. Ulama siapa yang mengakui? Katanya Syekh Bantani, Syekh Nawawi Bantani. Ternyata Syekh Nawawi Bantani di kitabnya bukan mengakui, disampaikan apa berkata Abdullah Haddad. Jadi ini namanya apa? Dusta. Bukan mengakui. Sekarang menggunakan apa? Para ulama, Kiai Hashim Asy'ari dan Syekhuna Khalil dan Kiai Maimun Zubair. Mana buktinya? Kalau masalah, silahkan ke Robita. Nah ini masalah nasab itu masalah sudah nasional. Jadi Izin saya Mazen, izin 20 detik aja izin Mas saya Mazen. Ini loh kawan-kawan, orang-orang yang di bawah itu mengatakan kita pintar bicara ketika di atas komal. Ayo, makanya kalian itu usulkan ke Robito Alawiyah, para kabib-kabib itu untuk mengadakan ajakan kami. Ayo kita lakukan diskusi nasional. Ayo kita tekan pemerintah untuk memfasilitasi ini. Mendatangkan nakobah internasional. Berani nggak kalian? Ya, jangan kamu framing bubar grup sesat, bubar grup kalian sendiri asik dengerin. Tolol namanya kamu itu. Sudah Bang? Monggo dilanjut sih. Ya. Monggo Jadi saya. masalah begini, sekarang para muhibbin dianggapin diri berjuang. Demi siapa? Kalau berjuang demi Mbak Alawi sebagai durriyah, kita berjuang demi siapa? Demi marwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita punya hak karena kita umat Islam. Kalau nanya sama siapa-siapa, Anda katanya mengaku diri durriyah, silakan tunjukkan buktinya. Begitu aja. Nah, kenapa muter-muter? Selama 4 tahun muter-muter. Akhirnya Gus Rumel keliling seluruh dunia mencari manuskrip. Kenapa mencari manuskrip? Kalau ada biaya sampai bisa kemana-mana, silahkan pergi ke Naqabah Irak. Karena As-Sayyid Asy-Syarif Anas Al-Qutbi dari Madinah yang sebagai naqib ilmunya ilmu nasab sudah menjelaskan barang siapa yang mengaku diri durriyah harus lihat asal usulnya dari mana. Asal usulnya dari Mesir, berarti harus punya bukti dari Naqabah Mesir. Kalau asal usulnya dari Jordan, harus punya bukti dari Naqabah dari Jordan. Kalau asal usulnya dari Turki, harus dari Naqabah yang ada di Turki. Kayak gitu. Nah, mereka mengaku diri keturunan Ahmad bin Isa, dan Ahmad bin Isa dalam kitab mereka sendiri dari Al-Basrah, berarti dari Irak. Silahkan tunjukkan. Karena mohon maaf ya, bagaimana kita percaya bahwa mereka durriyah, padahal Fam al-Qabiji
yang keturunan Ali bin Ahmad bin Isa. Ali, tuh Ali, ya. Keturunan mereka menolak Ba'alawi dan katanya berkata bahwa mereka bukan dzurriyyah. Bagaimana kalau keturunan Ahmad bin Isa nolak mereka? Bagaimana kita bisa percaya? Kenapa kita nanya masalah dzurriyyah? Karena mereka itu, mohon maaf ya, kalau panjenengan tidak melihat, mohon maaf ya, bukan menghina, tapi seperti mata hati buta. Nah, ini ada ajaran sesat menyesat benar. Banyak ajaran sesat menyesat. Dan mereka menghina kepada para ulama dan aulia. Diambil, mohon maaf ya, ini fakta. Diambil mukjizah yang terjadi dengan Nabi Rasul dan dinempelkan ke apa? Ke leluhurnya sebagai karamah. Apalagi ditambahin. Saya kasih contoh. Mi'raj. Siapa yang naik Mi'raj? Baginda Rasulullah SAW. Kok Muhammad Ali Faqih Muqaddam naik Mi'raj 70 kali atau 7 kali? Katanya takwil. Katanya apa? Salat. Nah, ini sudah ada bukti dalam kitabnya. Kitabnya mereka sendiri, bukan kitab dari orang luar. Bahwa Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam kirim surat kepada gurunya, wa urija bi ila sidratil muntaha. Saya dimi'rajkan ke sidratul muntaha. Jadi kalau diangkapin mi'raj itu salat, itu sidratul muntaha itu diangkapin apa juga dalam takwil? Qiblah atau mihrab atau sujadah. Kalimullah siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ternyata ada dari salah satu dari habaib mereka, ya, leluhurnya, mengaku bahwa apa? Ra'aitul haq, melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Pada apa? Padahal baginda Rasul Nabi Musa alaihissalam tidak melihat Allah. Cuma minta kepada Allah, mau melihat Allah. Tapi dia melihat Allah dan apa? Wa tahaddatsna fi kada wa kada, dan bicara tentang beberapa sesuatu. Baginda Nabi Musa alaihissalam bicara sebentar, tapi ternyata leluhurnya lagi ngobrol hadithul mutawwal, secara panjang, hubungan secara panjang. Nah, ini namanya ajaran sesat menyesat, saudara. Para muhibbin, bangunlah, gerak akalmu. Jangan membela kita, jangan percaya sama kita, jangan percaya sama mereka. Menjadi netral dan mencari kebenaran sendirian aja. Cari kebenaran sendirian aja. Jangan rujuk ke kitab mereka saja. Rujuk ke kitab ahli sunnah wal jamaah. Banyak kalau masalah ajaran sesat menyesat, sangat banyak. Tadi malam saya lagi ngobrol sama muhibbin. Katanya Muhammad Ali Faqih Muqaddam mengaku diri Allah dalam mimpi. Bukan dalam mimpi. Jangan muter-muter, jangan diperubahin kanan kiri, nggak boleh. Kalau Anda benar-benar mencari kebenaran. Kenapa? Karena mohon maaf ya, bukan habaib, bukan dzurriyyah, bukan siapapun yang akan masukin Anda ke surga. Ini hadis dari baginda Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabatnya. Sampai beliau bersabda, saddidu wa qaribu, berusaha beribadah. Karena ibadahmu juga tidak terjamin akan masukin Anda surga. Kecuali dapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apakah Anda juga ya Rasulullah? Padahal beliau tahu diri baginda Rasulullah SAW Nabi dari Allah. Tapi untuk dikasih contoh kepada sahabatnya, saya juga maksudnya apa? Saya juga tidak jamin masuk surga. Kecuali dapat ridha dan rahmat Allah. Begini, jadi Anda jangan percaya kalau ada salah satu habib, kami bersyafaat, kami apa, kamu masuk surga, kamu. Nggak ada. Yang bersyafaat kepada umat Islam siapa? Baginda Rasulullah SAW. Ini saja. Kalau masalah agama dan ajaran sesat menyesat, maka Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan dalam berfirman-Nya,
Firman-Nya dalam Quran, al-yawmu akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah disampaikan agama lewat baginda Rasulullah SAW, agama sudah lengkap. Kok ada tambahan sampai ajaran sesat menyesat. Gerak akalmu. Saya ulang lagi, jangan percaya sama kita, jangan percaya sama mereka. Menjadi netral, jadikan diri netral dan mencari kebenaran sendirian aja. Cari apa? Cari kebenaran. Manduri Arwani harus bersihkan apa? Harus bersihkan kopengmu, ya. Jangan mencari kesalahan saya. Al-yauma bukan al-yaumu. Silahkan naik dan bicara sama saya bahasa Arab aja. Coba bagaimana kamu bisa? Ayo. Ini saudara sama seperti ini. Ditinggalkan cerita semua, dipegang satu saja. Al-yauma bukan al-yaumu. Begini. Ini yang namanya ajaran sesat menyesat.